Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini ada teri Medan seon setengah ya, teman-teman. Ini udah dicuci dan akan direbus terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan air yang sudah mendidih. Nah, ini untuk merebus terinya ini cukup sampai mendidih saja ya, teman-teman. Jadi direbus dari air mendidih sampai mendidih lagi ya, teman-teman. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, sudah matang, angkat dan kemudian ditiriskan ya, teman-teman. Ditiriskan seperti ini. Nah, kemudian siapkan wadah kosong. Nanti beri tepung beras ya, teman-teman. Ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian beri masako ayam setengah sendok teh, karena terinya kan sudah agak asin ya, teman-teman. Jadi cukup kaldunya sedikit saja. Lalu campurkan untuk teri medannya yang sudah direbus tadi ya, teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai nanti tepungnya tuh tercampur rata ya, teman-teman ya. Nah, sampai tercampur rata seperti ini, sampai benar-benar tercampur ya, teman-teman. Kemudian saring biar nanti terigunya itu misah ya, teman-teman ya. Nanti biar tepung berasnya misah. Kemudian siapkan minyak yang sudah panas ya, teman-teman. Dan kemudian setelah terinya disaring tepungnya, lalu dimasukkan ke teflon, kemudian goreng sampai kekuningan ya, teman-teman. Harus sambil diaduk biar nanti tidak gosong ya, biar nanti matangnya merata. Goreng sampai kering. Nah, ini sudah mulai agak menguning ya, teman-teman. Tetap harus diaduk. Jadi nanti ini terigunya itu nempel di terinya ya, teman-teman ya. Bukan terigu tapi tepung berasnya ini nempel di terinya. Nah, kemudian angkat menggunakan saringan, ditiriskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini untuk meniriskannya saya menggunakan wadah yang sudah dialasin dengan tisu. Jadi nanti minyaknya tuh menyerap di tisunya ya, teman-teman ya. Dan kemudian untuk sisa tepung beras dari terinya jangan dibuang, lalu tambahkan untuk tepung berasnya lagi sekitar 2 sendok makan dan masako ayam setengah sendok teh. Lalu masukkan untuk potongan cabai merah besar dan juga cabai rawit merah yang sudah dipotong, dan juga cabai keriting hijau yang sudah dipotong sekitar 15 buah cabai hijaunya, dan ada daun jeruk sekitar 15 lembar ya, teman-teman. Dan untuk cabai keriting, cabai rawit merahnya itu sekitar seon ya, teman-teman, atau sesuai selera. Dan kemudian setelah tercampur rata seperti ini, nanti ternyata ini kurang nempel, jadi saya tambahkan air 1 sendok makan ya, teman-teman. Dan karena tadi udah ditambahin air 1 sendok makan dan ternyata masih basah, saya tambahkan lagi untuk tepung berasnya 1 sendok makan lagi. Kemudian aduk rata. Setelah tercampur rata, siapkan minyak yang sudah panas pula, lalu goreng sampai benar-benar kering ya, teman-teman. Nah, ini untuk menggoreng ini emang agak basah, jadi lumayan waktu lama ya, teman-teman. Jadi tunggu saja, jadi harus sering dibolak-balik. Dan jika sudah kering seperti ini, maka angkat dan tiriskan. Ini emang agak gosong sedikit ya, teman-teman, tapi tidak pahit karena saya sedang mencari untuk keringnya. Tapi ini enak dimakan ya, teman-teman. Nanti dicampurkan dengan terinya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini dicampurkan ke terinya ya.
Jadi nanti diaduk-aduk rata gitu, jadi nanti hasilnya lumayan enak banget teman-teman untuk cemilan di saat kita lapar mendadak ya. Dan kemudian siapkan di wadah bawang merah sekitar seon lah ya teman-teman, dan bawang putih sekitar 7 atau 10 siung yang ukuran besar, dan tambahkan untuk tepung berasnya 3 sendok makan. Lalu tambahkan pula untuk 1 sendok teh masako ayam. Kemudian diaduk rata lagi ya teman-teman. Nah, saya tambahkan air sedikit juga teman-teman biar nanti tepung berasnya nempel. Dan kemudian lanjut goreng untuk bawang merah bawang putihnya, goreng sampai kekuningan ya teman-teman, sampai matang. Nah, jika sudah kekuningan seperti ini sudah mulai diangkat ya teman-teman. Angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan ini lanjut, saya akan menggoreng kacang tanahnya. Ini sekitar seperempat ya teman-teman. Kacang tanahnya udah dicuci bersih kemudian digoreng. Sebelum digoreng harus ditiriskan terlebih dahulu karena habis dicuci ya teman-teman. Goreng sampai kekuningan. Untuk menandai kacang tanah sudah matang itu dia minyaknya tidak peletok-peletok ya teman-teman, jadi tidak bunyi. Itu kacang tanahnya sudah matang ya teman-teman. Maka angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan kemudian untuk bawang merah bawang putihnya minyaknya sudah meresap di tisu, lalu tuang, campurkan ke teri dan cabenya ya teman-teman. Aduk rata. Kemudian setelah kacang tanahnya minyaknya meresap di tisu, ini dicampurkan ke wadah menjadi satu dengan bahan-bahan sebelumnya. Kemudian aduk rata. Nah, berhubung di sini saya kurang asin, saya tambahkan di sini masako ayam lagi teman-teman, 1 sendok teh. Kemudian aduk rata. Ini hasilnya enak sekali teman-teman, hasilnya crispy kering lah teman-teman. Untuk bunyinya aja udah terasa ya. Dan cicipin rasa ya teman-teman jika sudah pas. Bisa digaduk, bisa dimakan menggunakan nasi di saat kita lapar mendadak ada lawuh ya teman-teman. Dan kemudian ini saya tempatkan di toples biar bisa buat nanti-nanti. Dan ini juga bisa buat ide jualan teman-teman, jika kalian ingin dijual harganya sesuai modalnya saja ya teman-teman. Dan ini hasilnya lumayan enak banget teman-teman, membantu kita saat perut kita sedang lapar cuman belum ada lawuh ya teman-teman. Jadi ini sudah ada stok lawuhnya. Oke, semoga bermanfaat dapur Dira. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.